أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Tafaqquh Fiddin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, saya haturkan jazakallah khairal jaza. Terima kasih kepada pengurus yang telah berkenan menghadirkan saya di majelis ini, di mana memang saya secara pribadi men-share kegiatan dakwah saya. Ini merupakan safari saya yang kedua seperti mana disampaikan oleh Bapak pengurus tadi yang menyampaikan kata sambutan. Sekitar beberapa bulan sebelum Ramadan kemarin, ada seorang pengurus masjid di Pekanbaru juga menghubungi Bapak Bupati Suhartibur untuk menanyakan nomor saya begitu. Qadarullah ya, beliau dapat dari siapa begitu, akhirnya beliau hubungi saya beberapa bulan sebelum Ramadan tahun lalu. Dan ini merupakan inisiatif saya pribadi, merupakan safari dakwah saya yang kedua. Dan kalau memang Allah berkenan, nanti akan saya lakukan safari berikutnya sekitar 3 bulan sekali, Bapak sekalian. Sebagaimana pula yang saya lakukan di Jakarta setelah viral, memang berkali-kali saya diundang ke Jakarta, ke Aceh, Jambi, ya. Bapak sekalian dirahmati Allah, sebelumnya mohon maaf ini nanti kepada kawan-kawan media, kalau misalnya ada yang, kalau bisa jangan live ya, kalau misalnya ada yang bisa dipotong dari materi-materi saya, dipotong aja nanti, termasuk penyampaian seperti begini ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak masalah. Sebab nanti ada yang mengatakan materi saya berulang-ulang. Memang materi saya berulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Karena Al-Quran juga diturunkan berulang-ulang, setahap demi setahap. Kenapa saya sampaikan di setiap materi itu berulang-ulang? Satu, mungkin jamaah hanya melihat di YouTube. Dan di YouTube itu macam-macam persepsi orang, macam-macam penilaian orang. Maka ketika hadir di majelis seperti begini, saya minta didampingi. Alhamdulillah berkenan imam kita mendampingi saya nanti untuk membacakan terjemahan. Kenapa saya minta dibacakan terjemahan? Terkadang orang mengatakan Ustadz Erin itu kok kasar kali mulutnya, ya, kok sebutannya tuh nggak ada diperhalus. Kata orang Minang tuh nggak ada kata mendaki, kata menurun, datar saja sama dia. Ini karena lahir di Medan mungkin kata orang, ya, nggak tahu adat dia ini, ya. Memang saya lahir besar di Medan Bapak sekalian, ya. Sekitar tahun 72 saya lahir besar di Medan. Setelah gempa 2009 baru saya hijrah ke kampung halaman kedua orang tua saya di Pariaman, tepatnya di Nagari Mangguang, Pariaman Utara. Ayah saya desanya Tanjung Sabar, ibu saya desanya Ampalu, sama-sama di Kenagarian Mangguang, Pariaman. Dan untuk di Pekanbaru saya sudah tidak asing lagi karena banyak keluarga saya di Pekanbaru. Kecil-kecil saya sudah sering berkunjung ke rumah etek saya, kakak dari ayah, di Pasar Pusat, Jalan Haji Agus Salim dekat Masjid Al Irsyad, Gang Kardina. Situ ada namanya Etek Sinur, namanya Etek Nuraini, ya. Kemudian kakak saya juga pernah tinggal di Tampan, sekarang tinggal di Perawang. Abang saya, adik saya ada tinggal di Pangkalan Kerinci. Dan baru sekitar 6 bulan adik perempuan saya dari Bekasi pindah ke Kartama. Bapak sekalian rahmati Allah, ini sekedar sekilas ta'aruf kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, sejak saya tinggal di Pariaman 2009, saya memang lebih banyak berdakwah keluar kota Pariaman. Mungkin orang Pariaman bisa mengetahui, mohon maaf ini, di sekian banyak tempat saya berdakwah, memang yang lebih berat itu dakwah di Pariaman.
Dakwah di Pariaman tuh berat. Ya, kenapa beratnya? Nah, nanti bisa kita bicara di luar mimbar. Ya, karena saya lihat, mohon maaf ini kemarin Buya Ristawardi berkomentar mengajukan materi ribut sosial media. Ya, mendengar patah petitih Buya Ristawardi banyak senang, tetapi ketika beliau menyampaikan perkara-perkara yang seperti begitu, macam-macam kritikan dan segala macamnya. Ya, baik, Bapak sekalian rahmatullahi Allah. Untuk mukadimah majelis kita ini, memang saya memilih topik safari dakwah saya ini menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Emang kenapa di akhir zaman ini? Karena di akhir zaman ini banyak fitnah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dua induk kesesatan di akhir zaman ini sebelum Dajjal turun. Yang pertama, ulama su' penjilat, ulama su', ulama jahat yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Dan kedua, pemimpin yang zalim. Kalau dua ini bekerja sama, sudah selesai negeri itu, habislah. Ulama su akan mengatakan wajib taat kepada pemimpin walau zalim, walau kamu dipukul, walau kamu didera. Ya, ulama su akan berkomentar seperti begitu, wajib taat kepada pemimpin yang zalim. Maka makin besar kepala pemimpin yang zalim itu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ulama su di belakangnya menjual ayat-ayat Allah berdalil untuk mencari pembenaran. Dan nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya awali mukadimah saya melalui diawali dengan surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah berfirman menceritakan kisah atau tentang kegalauan Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah galau, Pak Ibu sekalian. Pernah gelisah, pernah gundah gulana. Apa yang dirisaukan beliau? Kerisauan beliau itu Allah abadikan dalam firman-Nya, di mana Allah berfirman, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Itu 1400 tahun yang lalu beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kegalauan beliau, bahwasanya kelak nanti umatnya kita ini banyak diantara kita yang mengabaikan Al-Quran. Dari keterangan tafsir Ibnu Katsir, Bapak sekalian, dan keterangan beberapa ulama yang menyimpulkan ayat ini, Al-Furqan 25 ayat 30 ini, ada beberapa tingkatan orang-orang atau beberapa bentuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang pertama, ada orang Islam 7 keturunan sampai hari ini tidak pandai baca Quran. Ada enggak, Bapak sekalian? Banyak, Bapak sekalian. Bahkan mohon maaf, di usia tua pun, sudah usia 60 tahun masih ada orang Islam yang tidak pandai baca Al-Quran. Alhamdulillah, guru kami, juga kakak kelas kami, senior kami, membuat kaedah membaca Quran 5 kali pertemuan bisa baca Quran. Namanya buku Sakifa namanya. Pembelajaran baca Al-Quran untuk orang yang sibuk, bahkan untuk orang tua sekalipun, ya, 7 kali pertemuan bisa baca Quran. Itu yang pertama. Kriteria yang pertama, banyak kaum muslimin yang tidak pandai membaca Al-Quran. Yang kedua, ada yang bisa baca Quran tapi berantakan tahsin tajwidnya. Ya, baca Quran asal jalan saja. Terutama mohon maaf, saya sebelum saya mondok di Solo, Bapak Ibu sekalian, terutama lidah kita ini kan kadang berpengaruh, lidah logat kita masing-masing ini. Saya ini karena logat saya logat Medan atau logat Sumatera. Kita orang Sumatera ini lidah kita kalau membaca za itu jadi za, allazina, iza zulzilatil. Ya, iza zulzilatil, padahal idza, ya.
Atau membaca huruf qaf sama dengan huruf kaf. Ya, kul huwallah. Kalau dibaca kul huwallah artinya makanlah Allah yang Maha Esa. Allah mau dimakan, coba bayangkan. Ya, padahal kul, katakanlah. Ya, ini yang kedua. Ya, ada orang yang rajin baca Quran tapi main hantam kromo aja, apalagi nanti Ramadan, mohon maaf nih, biasanya ibu-ibu nih pakai mic yang keluar, ya, baca Quran dengan suara lantang tapi tajwidnya bikin sakit perut dengarnya. Yang ketiga, ada yang ahli baca Quran, pandai dia baca Quran, tahu tajwidnya tapi malas membacanya. Hingga dalam setahun pun tidak khatam-khatam baca Quran. Bahkan ada orang Islam bertahun-tahun tidak khatam Quran, bahkan miris lagi, ya, seumur hidup tak pernah khatam Quran. Ya. Makanya nih singgung Buya Ristawardi itu kan ada orang rajin yasinan tapi tidak pernah khatam Quran. Setiap Kamis, setiap minggu baca yasin, tapi Quran tidak khatam-khatam. Padahal kalau dia rutin tuh merutinkan Al-Quran tuh khatam itu. Ya, bukan salah baca yasinnya, bagus, baca yasinnya bagus. Cuman kan Al-Quran itu tidak hanya yasin. Ya. Yang ketiga tadi, ada yang rajin, ada yang pandai baca Quran tapi malas membacanya. Yang keempat, ada yang rajin baca Quran tapi tidak tahu artinya. Lah ini kita semua tahu Al-Quran kan berbahasa Arab, Pak Ibu sekalian. Yang paling utama sekali Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Untuk MKQ atau untuk hafalan. Mohon maaf Ibu sekalian. Paling utama sekali Allah turunkan Al-Quran untuk MKQ atau untuk hafalan. Mana yang utama? Untuk jadi pedoman, jadi petunjuk hidup. Gimana mau dia jadi pedoman petunjuk hidup? Kita pun nggak tahu artinya. Gimana mau jadi pedoman? Kita nggak tahu artinya. Ya. Sama macam beliau kita baca Quran. Memang ya membaca Al-Quran itu dapat pahala, Pak Ibu sekalian. 1 huruf 10 pahala. Tapi jangan lupa kita harus tahu artinya. Kalau Al-Quran ingin jadi pedoman. Ya. Nah itu. Ada yang rajin baca Quran tapi tidak tahu artinya. Ada yang tahu artinya tapi tak tahu maksudnya. Berbeda arti dengan maksud, Pak Ibu sekalian. Ya. Arti secara bahasa, maksud itu uraiannya, penjelasannya, atau katanya bisa dikatakan tafsir lah. Ya. Maka kita harus menguasai Al-Quran, harus diiringi dengan kitab tafsir. Ya. Kalau tidak ada kitab tafsir Ibnu Katsir, misalkan pakai tafsir orang Minangkabau, orang Sumatera. Siapa tuh? Tafsir apa tuh? Tafsir orang Sumatera. Tafsir orang Minangkabau. Tafsir Al-Azhar, karangan Buya Hamka. Nah, itu. Ya. Baik. Kemudian ada yang faham maksudnya, ya, tapi tidak mengamalkan isinya. Ya. Tidak mengamalkan isinya. Ada tingkatan berikutnya, dia mengamalkan isinya, tapi hanya untuk dirinya, tak berani sampaikan kepada orang lain. Padahal kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu inti Al-Qur'an, mencegah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kemudian ada yang mendakwahkannya tapi lupa menjadikan Al-Qur'an sebagai obat. Apa itu? Ruqyah. Tapi anehnya orang menjadikan ruqyah sebagai alternatif. Bukan alternatif, itu yang utama. Ya. Pengobatan dengan Al-Quran itu pengobatan yang utama. Makanya Rasulullah ajarkan kepada kita zikir pagi dan petang. Itu pada hakikatnya ruqyah. Membaca ayat kursi, membaca 3 qul 3 kali masing-masing. Itu ruqyah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada Bapak Ibu sakit, jangan berobat ke dokter dulu. Jangan apa-apa ke dokter dulu. Ruqyah dulu dengan Al-Quran. Bahkan ya banyak ulama, Imam Syafi'i atau siapa itu yang ketika beliau demam, beliau ambil air putih, ya, dia bacakan Al-Fatihah, ya, dalam hitungan ganjil 1, 3, 5, 7 Al-Fatihah saja dengan air putih beliau minum, ya, itu Masya Allah sembuh, ya, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Yang terakhir, ada orang yang faham keseluruhannya tapi tidak berani menggenggam Quran. Itu maknanya tidak berani berjihad menegakkan kebenaran dalam isi Al-Quran. Nah ini dari ayat Al-Quran, mukadimahnya. Jadi mohon maaf Bapak sekalian,
dengan tidak mengurangi keagungan Al-Quran, nanti saya minta imam kita hanya membacakan terjemahannya karena waktu yang singkat. Karena saya yakin kita semua sudah, saya husnuzon, kita semua sudah sering baca Quran, tapi kita jarang mengupas artinya kan. Nah, baik. Sekalian, berkaitan khutbah saya yang viral, pro dan kontra orang memahaminya. Ya, tapi alhamdulillah saya tidak khawatir dengan hal itu. Pasti ada pro dan kontra. Jangankan saya, Nabi aja banyak yang benci. Siapalah saya? Siapalah saya? Ya, Rasulullah aja langsung mukjizat. Ya, malaikat Jibril turun langsung, masih banyak aja musuhnya. Ya, apalagi saya, bisa lihat. Ya, maka mari kita mendengarkan. Sebenarnya yang keras itu kaji ustadznya atau hati kita yang keras. Nah, yang pertama saya minta tolong kepada imam kita dibuka surat yang ke-57, surat Al-Hadid ayat 16. Ya. Artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya. Secara terjemahan sudah kita dengar itu. Nah, kemudian apa yang tersirat di balik yang tersurat, atau apa maksud daripada ayat itu? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau bahasa kitanya, kapan lagi kita tunduk patuh pada Allah? Kapan lagi kita taat kepada Allah? Berapa umur? Sudah berapa umur? Jangan batu kowayang diampok jolai. Ajo-ajo. Ya. Lah gaek lah ke mati batu kowayang diampok. Jo. Ya, ingin umur jo ke mati. Apa jawaban tuh? Kau mati-mati je lah besok dituang tuh. Kan bagak orang Minang tuh. Mati-mati je lah besok dituang loh. Kan hebat tuh orang Minang tuh. Orang Minang mau dilawan. Tak takut je mati. Ya. Ya. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman. Allah sebut orang beriman bukan orang kafir. Ya. Untuk tunduk khusyuk hati mereka. Tunduk kepada Allah mengingat kebenaran yang turunkan dari Al-Quran. Kalau bahasa awaknya kapan lagi? Sudah berapa umur? Ya. Dulu kita kalau masa muda ditanya, Jo, bila sholat Jo? Tunggulah selesai kuliah. Lah selesai kuliah bila Jo? Tunggu dapat karajo. Lah dapat karajo bila sholat lah Jo? Tunggu babini. Lah babini bila sholat Jo? Tunggu punya anak. Lah punya anak bila Jo? Tunggu pensiun. Ya. Kapan joleh? Bila joleh? Ya. Kalau bahasa baratnya ya, bahasa Parisnya, Pariaman sekitarnya. Ya. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang sebelum mereka, sebelumnya yang diberikan kitab. Siapa orang yang diberi kitab sebelum kita, umat Islam? Orang Yahudi dan Nasrani. Mereka diberikan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Diutus Nabi kepada mereka. Tetapi mereka mendustakan para Nabi dan mendustakan kitab suci. Bahkan mereka berani menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Mereka tuliskan apa yang menurut hati selera mereka. Berani mereka menulis kitab suci dengan tangan mereka. Mereka katakan ini dari Allah. Maknanya apa ibu sekalian? Ada gejala nanti orang Islam perangannya seperti Yahudi. Perangannya seperti Yahudi. Sudah diutus Nabi, diberikan kitab suci, tapi diingkari. Bapak Ibu sekalian.
diingkari. Nah, Bapak sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya, lalu berlalulah masa yang panjang. Maknanya berlalulah masa yang panjang, maknanya apa? Lama mereka tidak belajar lagi Al-Quran. Lama mereka tidak merenungi ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dulu dia rajin mengaji, kemudian karena peruntungan, karena nasib, ya, karena banyak kesibukan, karena bertambah kerja, karena bertambah bini, bertambah anak, ya, tidak ada waktu mengaji, ya, bertambah kadai, bertambah kayo, bertambah bangsai, adolo bertambah bangsai durako jule. Ya. Ada miskin, sombong pula lagi itu. Ya. Nah, itu. Lalu berlalulah masa yang panjang, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi kalau sudah lama kita tidak mengaji, Pak, hati kita akan menjadi keras. Lama, istilahnya, dosa kita tafsirkan dulu, kita baca aja, lama kita tidak baca Al-Quran nih ya, yang bahasa Arabnya lafaznya nih ya, hati kita akan menjadi keras, Bapak sekalian. Di mulut ini caci maki jangan keluar. Ya, hitungannya 4 saja itu. 4, enggak pernah 5, 7, 8, 10. Ya, enggak tahu saya. Tamat sekolah apa enggak tuh, kok hitungnya 4 aja. Ya. Kadang ada di lapo kopi itu Pak Ibu sekalian. Makanya saya bukan enggak mau duduk di lapo kopi. Kata orang, Ustadz gimana mau berdakwah enggak duduk di lapo kopi gitu ya. Enggak pandai bermasyarakat. Saya coba. Pertama saya tinggal di Pariaman Hijrah itu saya duduk di lapo kopi. Cuman saya lihat ya di lapo kopi itu Pak macam-macam orang Pak. Yang banyak ya berban-berban, apa mohon maaf ya. Main batu koa, sudah main batu koa ya, di pagarahan sama kawannya, diiseng-iseng sama kawannya, mohon maaf langsungnya barua waang. Ah, dah cek barua. Dibalas sama waang itu yang barua dah 2 barua. Datang yang lain anya lah barua lah 3 barua. Dia lama-lama ambon sudah jadi barua sudah tuh le. Nampaknya tidak berani lama-lama di lapau Pak. Lah baru aja di lapau tuh sedanya. Ya. Nah itu. Padahal gaek tuh. Baru aja gajinya. Ya. Mendengar itu tidak sakit hatinya tuh. Tapi kalau mendengar kamu mengecek baru, berang orang. Bukan celik bukan. Orang berang kamu menyebut baru. Ya. Nah. Jadi kalau sudah lama tidak mendengar kaji, lama tidak baca Quran, lama tidak sholat, hati kita akan menjadi keras. Seperti apa kerasnya? Buka surat Al-Baqarah ayat 74. Seperti apa keras hati orang itu yang lama tidak mengaji itu? Kalau dah lama tidak mengaji, dia dari mana dia tahu ilmu agama? Ya kan? Nah, kita dengarkan surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Bahkan ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak Ibu sekalian. Ternyata Allah sebutkan ada batu yang meluncur jatuh. Misalkan dari bukit jatuh, dari gunung jatuh. Kemarin kita lihat Galodoh tuh, sebesar-besar batu itu Pak Ibu sekalian, dibawa oleh arus air. Ternyata kata Allah, dari batu itu mereka meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu aja ada takut ke Allah. Iko manusia lebih kare lo pada batu lagi. Coba bayangkan. Islam 7 keturunan, rumah dake surau. Mendengar azan, indak berangkai ke surau bampok tiok malam, aku batu di cenderang, batu yuang kajiwaan. Ya. Bahkan ketahui ada orang yang hatinya keras, lebih keras daripada batu lagi. Coba bayangkan Bapak sekalian. Batu, umpama ini batu, ditetesi oleh air setetes demi setetes. Jadi apa batu ini Pak Ibu sekalian? Berlubang sampai pecah dia. Itu batu Pak, sama air setetes. Bisa hancur. Ini ada orang ya, rumah dekat masjid, dengar azan aja tak tergerak hatinya itu dengar azan ke masjid. Sementara ada orang kafir yang mendengar azan bisa masuk Islam. Ini ada orang Islam mendengarkan azan tak pernah sholat. Ya Allah Pak Ibu, kalau kita buat survei lah, kalau terutama di kampung kita ya Pak, orang Minang gua.
Kalau kita buat survei di kampung halaman kita, bisa kita cek banyak yang tak sholat di kampung kita itu. Mohon maaf nih, yang lihat di YouTube yang berang-berang, faktanya begitu. Ini. Jadi sebenarnya yang keras itu bukan kaji yang keras. Hati yang mendengar itu yang keras, yang selama kau berpenyakit. Dikasih tahu bukannya senang dia. Ya. Jadi ada dua respon orang mendengar kaji. Kalau orang bodoh yang mendengarkan kaji, marah dia, caci maki. Tapi kalau yang kedua, orang yang pintar, dia akan introspeksi diri. Ya. Nah sekarang apa yang membuat orang marah sama saya? Nah, ini saya ulang-ulang ayat yang viral yang sering saya, ya dengan ayatnya Allah viralkan saya. Ya Pak Ibu sekalian. Yang pertama Ustadz silahkan surat Al-A'raf 179 Ustadz. 179. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Dan akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah. Penuh neraka jahanam Pak Ibu sekalian. Diisi oleh golongan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia menghuni neraka jahanam ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah secara umumnya dibagi dua Pak Ibu sekalian. Ayat Qur'aniyah, kalamullah, firman Allah, dan ayat kauniyah. Orang Minang kan punya falsafah tuh. Alam takambang jadi guru. Nah itu, alam takambang jadi guru. Jadi guru bagi awak tuh alam takambang tuh. Contoh. Awal saya hijrah dari Medan ke Pariaman, Pak Ibu sekalian. Gempa 2009. Di mana terjadi, Pak Ibu? Gempa 2009 di Padang dan Padang Pariaman ya, yang paling banyak pengaruhnya yang lebih mengerikan. 2009 itu masih bulan Syawal. Ketika peristiwa gempa itu masih bulan Syawal, dan saya diundang dari Medan untuk khutbah di kampung halaman orang tua saya di Pariaman. Saya masih tinggal di Medan ketika itu. Karena mohon maaf ini, ya percaya atau tidak, saya pernah pulang kampung di tahun 2000. Mohon maaf kalau marah orang kampung saya marahlah. Ya. Saya pernah pulang kampung tahun 2000 di Pariaman. Ketika masuk waktu sholat subuh, tidak ada terdengar orang azan. Sementara tempat lain sudah mulai ngaji. Saya berangkat sama ayah saya berangkat sama sepupu saya dari Medan, pergi ke surau. Kami dari rantau, kami yang buka surau. Orang kampung tidak ada yang ke surau. Dibuka surau, dihidupkan lampu, lapiak berserak-serak tikar plastik dulu Pak Ibu sekalian, berserak-serak, beracak-acakan. Lantai tabah, abu. Di atas banyak sarang laba-laba. Di ujung musola dalam, di musola itu dalamnya berserak kertas BT. Kertas toge lah istilahnya itu. Di surau. Ternyata Pak tidak heran. Saya lihat di TV, di YouTube gini ke petang tuh, homrau. Laki-laki sama laki-laki. Ke petang di musola, bersobok di Padang Kuranji. Ngisap narkoba berjamaah di surau. Berjamaah dia tapi ngisap narkoba, coba bayangkan. Ya, di Minangkabau tuh yang katanya punya falsafah adek basani sarak basani kitabullah sarak mangatu adek memakai. Nenek-nenek kemarin di Padang juga tuh
Nggak mau kalah sama suaminya. Suami suka bampok, neneknya, bininya main kartu remi. Lah kamatilah bau ban lah gaek lah keripui tuh main kartu remi anduang-anduang cilako tuh. Batosa kasana uncung memang kasar. Lah gaek betul remi karajonya. Coba bayangkan. Jangan berang orang Padang, orang Minang, Ustaz jangan membuka aib kampung awak. Memang baik itu kampung awak balik. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah. Kemudian mereka yang punya, saya sampaikan di khutbah hari raya di Pariaman itu, mengambil hikmah tahun 2004. Apa yang terjadi 2004 Pak Ibu sekalian? Tsunami di Aceh, gempa bumi, tsunami, hancur perumahan perkampungan tepi laut itu. Yang tinggal apa? Masjid itu pelajaran. Ada enggak mengambil pelajaran daripada itu? Kampung habis. Rumah orang kaya, istana orang kaya hancur. Yang dibangga-banggakan orang kaya itu hancur. Apalagi gubuk derita. Diskotik, kafe, hancur. Apalagi lapo kopi. Ya. Hancur. Hanya masjid yang berdiri kokoh. Pertanyaannya, ambil pelajaran enggak daripada itu? Ya. Jadi saya sampaikan, kalau begini juga lah perangai orang Pariaman, Kampung Ambo. Mohon maaf, di sana Ambo orang Pariaman, jangan berang kok faktanya. Sejak Ambo tinggal di Pariaman, baru Ambo tahu. Orang Pariaman kalau baralek nggak borgen, nggak sah baraleknya. Seakan-akan baralek borgen itu seakan-akan wajib bagi orang Pariaman khususnya. Sagan awak ke orang kampung tahu nak bawa bangsa, memang bangsa. Lah bangsa atau diuntung lah tuh. Bau utang-utang mengundang organ. Tahu diuntung dia hanya. Bau utang-utang bawa organ, seakan-akan harus sah pakai organ tuh. Nggak cukup organ. Ternyata di organ tunggal itu Masya Allah. Lagu-lagu tripping. Boro-boro biri. Batanya itu bara-bara jole. Tripping. Lagunya Masya Allah. Nggak malu orang kini membuka aibnya. Hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan. Nggak malunya. Baralek bantuan agadih. Pakaian penyanyinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang penyanyi orang Minang tuh, Bu. Orang Minang yang menyanyi itu pakaiannya makin malam apa pakaiannya? Di kampung pertanyaan di kampung tuh ada nak nenek mama alim ulama jadi pandai bunuh kanuang di kampung tuh? Ada nak? Basi pakak nenek mama cilaku tuh sadonya. Batosan mulai berang tuh. Kalau di Medan orang buka diskotik di Medan, orang joget-joget, orang mabuk-mabuk, orang nyanyi-nyanyi, peluk-pelukan itu dalam ruangan diskotik. Tapi di kampung saya diskotiknya di mana orang barale? Jadi diskotik pentas tuh. Lampu disko seperti lampu disko. Berjoget dengan lampu yang gelap. Dengan macam goyangannya, semakin malam semakin buka-buka baju penyanyinya. Pertanyaannya, di kampung tuh ada enggak nenek mama alim ulama cari pandai bundo kanduang? Kadang yang punya wale itu nenek mama yang punya wale. Yang punya wale itu bundo kanduang. Enggak cilaku tuh tukek membawa rabah tuh. Enggak cukup di situ. Barale, mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk, botol-botol minuman keras berserak-serak. Ya Allah ya Rabbi. Mengaku orang Baradai itu. Mengaku orang Baradai. Tolong yang marah sama saya, tolong saya tunjukkan di mana salah saya. Benar enggak kata saya ini? Ya. Itu kerja orang kampung selama ini. Masya Allah. Masjid lengang. Organ tunggal ramai. Kadang mohon maaf Masya Allah. Ibu-ibu wirid Yasin kadang. Pagi awal menikah baca Yasin, tengah hari goyang di bawah pentas joget ibu wirid Yasin. Astagfirullah. Bapak sekalian.
Jadi saya bilang sama orang kampung saya ketika khutbah itu. Satu lagi Pak, khusus untuk Minangkabau. Ya, makanya saya katakan saya memang berulang-ulang kaji saya ini. Saya lahir besar di Medan. Di Medan saya mondok di Ki Haji Ahmad Dahlan Sipiro. Dulu teman saya di Pekanbaru ini banyak yang mondok di Sipiro dulu tuh. Dari Bang Kinang banyak Sipiro. Sipiro Ki Haji Ahmad Dahlan saya mondok di situ. Dari Medan melalui Siantar, Simalungun, Batak itu mayoritas Batak orang Kristen. Dari Simalungun masuk ke Prapat dan Toba, mayoritas Kristen. Mandeh saya tinggal di Kabanjahe, Kabupaten Karu, mayoritas Kristen. Sejak saya lahir sampai saya berjenggot begini, tidak pernah saya ketemu di Medan orang gonceng-gonceng sama anjing. Nggak pernah saya lihat di Medan orang gonceng-gonceng sama anjing, peluk-pelukan sama anjing di Honda tuh. Nggak pernah saya lihat orang satu mobil sama anjing. Waktu saat Kasanamnya, memang anjing namanya. Ya, wow, itu huruf wow. Nggak ada wow anjing. Salah saya bilang anjing. Memang anjing. Kalau wow itu huruf wow. Wawun. Wow. Ya. Nggak pernah saya ketemu di Medan tuh Pak Ibu sekalian. Jadi cerita saya karang nih namanya. Namanya saya cerita karang. Umpama kalau kita itu dari Padang mau ke Medan, ya naik bis ALS, di perjalanan ketiduran ngantuk, sedang di jalan sedang ngantuk tuh goyang-goyang mobilnya, bangun, oh udah sampai kita di Medan ini, karena Medan tuh banyak jalan berlobang, ya sama ketika kita mau Pekanbaru, Padang ya di Petapahan, di Ujung Gading, udah macam Medan pula itu. Lobang-lobang jalan itu ya. Tapi kalau pas balik dari Medan mau ke Padang lagi, naik bis yang sama, bis ALS. Ya, karena saya dulu dari Spiro, dari Medan ke Solo itu naik bis ALS 3 hari 3 malam. Ya. 2 bangku untuk 4 orang kami, pangku-pangkuan. Ya. Karena masih kecil. Kalau dari Medan kita pulang ke kampung ke Padang nih ALS, ketiduran. Pas lagi bangun-bangun, lihat di luar. Sudah nampak orang goncengan sama anjing. Oh lah tiba di kampung kok. Jadi menanduan kampung awak Minangkabau di mana orang bergonceng juanjiang Minangkabau tuh. Bahkan mohon maaf Pak, di Pekanbaru siapa yang keluar sama anjing pasti orang Minang. Marah Pak, faktanya begitu. Siapa yang keluar di Pekanbaru ini keluar sama anjing pagi-pagi 5-3 ekor anjing, orang Minang tuh pasti. Jambi ada orang keluar sama anjing, orang Minang. Bengkulu orang keluar sama anjing pasti orang Minang. Di Medan alhamdulillah nggak ada. Betul nggak Pak? Ya. Jadi saya katakan kalau begitu jugalah Minangkabau, habis negeri kita ini. Tambah kemarin Galodo yang kemarin itu, Galodo yang Patamo di bulan Ramadan tanggal 5 April. Saya juga pas lagi di Bukit Tinggi Pak Ibu sekalian. Itu yang musola yang kita lihat di YouTube itu, yang disebar di video itu, masjid yang musola yang bergonjong itu. Galodo Patamo, sebelahnya ini sungai nih. Ini musolanya misalkan, ini sungai. Ya. Galodo yang pertama itu di masjid itu depan belakang sampingnya ada rumah, masih banyak rumah dan kalau mau masuk musola itu masuk dalam gang, kiri kanannya ada rumah. Itu Galodo yang pertama, masih ada rumah. Galodo yang kedua ini habis rumah itu semua Pak Ibu sekalian. Masjidnya tetap berdiri kokoh, musolanya, suraunya. Dan hebatnya lagi kuasa Allah. Batu-batu besar itu, batu-batu besar Masya Allah Pak Ibu sekalian. Hampir sebesar mimbar ini batunya. Ndak menyenggol musolanya. Rumah depan musola dihantamnya. Habis rumah tuh. Bersusun batu gadang di situ. Ingat, itu perintah Allah batu itu Pak Ibu sekalian. Itu perintah Allah. Tidak ada kemampuan air menjalankan itu. Kun fayakun kata Allah. Batu jadi tentara Allah. Berdiri kokoh batu-batu itu di atas rumah-rumah, pondasi rumah-rumah di Simpang Batabuah Bukit Tinggi itu, Simpang Kecanduang itu. Habis sekalian. Itu rute saya kalau saya dari Pariaman mau ngisi pengajian ke Payakumbuh, ya, saya lalunya di situ. Ya, Sungai Pua. Ya, habis sekalian. Tidakkah kita mengambil pelajaran daripada itu? Ya.
Sebelum Ramadan pula. Ya, Sumatera Barat banjir, pesisir selatan. Bisa lihat. 6 bulan sebelum itu banjir di Kota Padang. Ada gunung di perbukitan di Kota Padang. Gunung itu dikikis Allah. Bukit-bukit itu dikikis Allah. Keluar mayat-mayat dan kuburan tuh Pak Ibu sekalian. Keluar. Untung tak mekik-mekik kuburan yang mayat-mayat itu. Tolong, tolong. Kalau mekik dia nggak kencing-kencing kalau nengoknya itu. Terbongkar kuburan tuh Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, tidakkah kita mengambil pelajaran? Punya hati, nggak ada takut. Bagaimana mungkin ada orang Minang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali? Bagaimana mungkin orang Minang yang beradat 7 keturunan adatnya Islam, agamanya Islam, adatnya Minangkabau, ya sholat seminggu sekali? Bagaimana ada orang Minang perempuan yang nggak tahu berjilbab hari ini? Masih ada nggak perempuan Minang yang nggak berjilbab hari ini? Banyak. Pulang kampung, Calia. Disabui orang Cina, kaliang. Ya. Kok orang Cina ada di panggaannya, di nyuputiah. Kulah kaliang besar pendek lo tuh, serap pontong lagi di pakainya. Tak tahu untuang. Besar pontong, orang Minang. Dia orang Baradai tuh. Mengaku orang Minang tuh. Punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya mata, tidak melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Punya telinga, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Malas mendengarkan kaji. Kadang khutbah Jumat dah datang seminggu sekali, main handphone pula itu. Ada pula datang seminggu sekali hari Jumat, duduk di parkiran dia. Ketawa-ketawa. Kalau pajak ketek belum sunat, belum balik, mending. Ini sudah lajang-lajang lah jadi ayah orang. Duduk di parkiran, nggak punya otak sebenarnya. Padahal kata Rasulullah itu ketika khotib naik mimbar, malaikat yang di pintu-pintu mencatat orang yang hadir itu duduk mendengarkan khutbah. Khotib, malaikat itu duduk. Ini duduk di parkiran, coba bayangkan. Nunggu komat baru masuk. Baru masuk Islam orang itu tuh. Nanti dibilang kasar kali gajinya. Otak kau tuh yang kasar. Ini nggak ngerti-ngerti. Saya Pak, kalau saya khutbah Jumat nampak begitu langsung saya tembak itu. Itu yang di luar tuh belum balik sih bilang. Kok di parkiran ketawa-ketawa main handphone? Bayangkan. Punya telinga, tidak gunakan pendengarannya. Kalau kata pepatah orang kita tuh masuk telinga kanan. Kalau keluar telinga kiri masih mending Pak, ada lewatnya juga. Ini masuk telinga kanan, balik lagi dari kanan. Tersumbat telinga tuh. Ya. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih mending numpang lewat dia. Numpang lewat ya. Lewat, tembus dia. Ini enggak masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Muntah dia. Ya. Orang yang seperti begitu, punya hati, tidak takut kepada Allah, punya mata, tidak ambil pelajaran, punya telinga, tidak tergerak dia hatinya. Mereka seperti ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, bahum adol, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Ya Ustaz ya? Surah Al-Araf Ustaz? 179. Bukan kata saya. Jadi kalau ada orang Minang yang sholat seminggu sekali, binatang tuh. Saya tuh poin aja kaji ini Pak. Saya berani karena ada Al-Quran. Kalau marah jangan marah sama saya, ambil Quran ini buang. Kalau ada orang Minang, padusi Minang tidak berjilbab, binatang. Tidak mengerti jole. Batu lemah lembut lah kaji itu. Kalau orang baru masuk Islam, ya lemah lembut dah masuk Islam. Orang baru masuk Islam. Kalau Islam 7 keturunan. Lemah lembut jolai. Lah bakare hati itu. Mendengar kaji tidak muah. Rumah dakek je surau ke musaji tidak mendengar ceramah tidak. Coba bayangkan tu. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak lagi. Pak Ibu, binatang ternak kan halal kan? Dicari orang juga nanti bulan Idul Adha kan? Sapi, kerbau, kambing. Pertanyaannya, mau nggak disamakan dengan kerbau? Tapi orang Minangkabau. Ya. Jadi orang Minang kini lah banyak tinggal Minangnya, tinggal kabau, hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Ya. Mohon maaf,
Orang Minang gak usah marah sama saya. Yang saya sebut binatang itu yang orang Minang yang sholatnya seminggu sekali. Gak ada dosa, gak ada rasa takut dan meninggalkan sholat. Sepakatlah kita bapak sekalian, sholat hukumnya wajib. Sepakat enggak sholat hukumnya wajib? Boleh enggak dikurang-kurangi? Orang sakit boleh enggak tinggal sholat? Ya gimana mau sholat, dia kena air enggak boleh. Gimana mau wudhu? Tayamum, sudah tayamum, mau sholat berdiri pening kepala ini, gimana mau sholat? Duduk melemas pula badan ini, nggak sanggup mau muntah-muntah, gimana? Berbaring nggak bisa pula angkat tangan, Pak. Tangan nggak bisa. Hah? Tetap wajib sholat, walau dengan isyarat. Sepakat? Coba survei pengantin waktu beralek gimana? Demi Allah, berapa banyak yang sholat? Mohon maaf, Pak. Menjadi hal yang lumrah bagi kita. Ya maklum lah namanya baralek. Siapa bilang kalau baralek boleh tinggal sholat? Orang kita bilang, orang kita sepakat semuanya. Kita sudah punya ilmunya. Orang sakit aja wajib sholat. Walau terbujur kaku di tempat tidur bertahun-tahun sakit. Masih ingat dia siapa orang yang datang. Tahu dia jam. Tahu dia raso masakan tuh. Tetap wajib sholat. Walau sakit terbujur kaku di tempat tidur dia. Pakai pempes. Ini anak Daru Jomara Pulai, pengantin laki, pengantin perempuan sakit. Hah? Kenapa nggak sholat? Kewajiban kita sholatkan pengantin tuh. Biasanya sholatkan orang apa, Pak? Memang pengantin itu sudah mati. Mati kerancaan. Balaga ratu sehari, ratu narako. Banggal jadi ratu sehari. Ratu itu nak sholat, ratu narako. Jujur nih, berapa banyak orang yang beralek waktu pesta itu yang sholat? Coba bingung. Oh, Ustaz kan beralek juga. Iya, saya beralek. Tapi saya beralek, bini saya nggak ada pakai gencu, nggak ada pakai celak, nggak ada make up, nggak ada suntiang. Ya, cantik juga bagi saya nih. Emangnya untuk saya kan bini saya, untuk apa saya pamerkan sama laki orang? Nanti naksir pula laki orang. Apa katanya? Barana ampe kau dia nanti jual. Soan lah. Lah barana ampe bini awak dia nanti orang jole. Bilo kemati laki kau je. Atuh. Tu bapak kawan bini awak bapak pamerkan biniku cantik, seksi, bahenol. Gemoy. Jadi yang anehnya di kampung atau di mana-mana ada ibu-ibu pakai jilbab dapat hadiah dari orang pulang umroh jilbabnya sepaha. Di bawahnya serawalejin dipakainya. Coba bayangkan. Itu ibu sakit utak, bunda kandung sakit utak namanya itu. Ada pula ibu-ibu jilbab hadiah dari ulang umroh tua sepaha tua. Serawa pontong lagi dipakainya. Masa orang Minang, padusi Minang tak tahu adai orang Minang ba'a menutup aurat? Hah? Usah lihat. Jadi kalau ada orang Minang yang baralek nak sholat tu binatang tu. Lebih buruk pun binatang. Mohon maaf Pak, jangan salah faham. Itu kata Allah, saya jelaskan firman Allah itu sajaleh-jalehnya. Enggak ada takwik meninggal sholat. Senyum-senyum pula itu. Foto, kadang foto, mohon maaf nih foto nih. Kadang kita mau pula dibodoh-bodohin. Foto pengantin laki-laki sama perempuan. Istri saya suruh di pengantin laki-laki tegaknya. Istri kita suruh di pengantin laki-laki samping berdiri. Nah, yang perempuan, yang suaminya di samping pengantin perempuan. Mau pula itu di sebelah laki orang foto-fotoan gaya bebas. Andi ya. Sebelah bini orang awak berfoto, nak ada rasa malu, nak ada rasa cemburu. Coba yang mengaku beradai lo tuh. Adai sia tuh. Nah, ini foto. Di depan ruang tamu tuh ada namanya tergambar foto itu namanya, foto prawedding. Apa arti prawedding tuh? Apa arti prawedding tuh? Hah? Belum nikah kan? Belum nikah lah foto bapak paluannya, nak kurang ajar tuh. Belum nikah lah bapak paluan. Astagfirullah, tidak tahu diuntuang, tinggal di kampung belagak orang kota. Orang kapi yang ditiru. Namanya sebetulnya orang-orang kapi prawedding. Ya. Itu, mayang adik Minangkabau tuh kini.
Ambo baralek jo Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah bini ambo dak ada basuntiang. Ancak jo bagi ambonya. Ambo baralek dak ada pelaminan, dak ada basandiang sebab ambo takwi dosa mempamerkan istri ambo ke laki-laki yang bukan mahramnya. Juga dosa biko terjadi salam-salaman laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Coba lihat. Le orang Baradek, orang Minang, waktu baralek salam dak? Adek sia tuh. Tolong alim ulama Minangkabau sampaikan kok. Apa hukumnya berjabat tangan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya? Belagak mengerti adai. Adai pas ni sarak pas ni kitabullah, sarak mengatur memakai gadang otak. Mohon maaf nih Pak Ibu sekalian. Kadang habis sholat raya, habis sholat Idul Fitri, salam-salaman satu lapangan tuh semua laki perempuan. Ada siapa itu? Ya. Orang yang begitu kata Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah sekarang kita dengar pula lagi Ustaz. Ayat 176. Nah, surat yang sama. Surat Al-A'raf ayat 107. Dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa Ustaz? Anjing. Geng. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Di ujung ayat apa kata Allah? Dan ceritakanlah kisah-kisah itu. Maknanya Pak, wajib sampaikan ayat ini. Tapi anehnya orang disampaikan ayat ini ada yang tersinggung. Wah, engkau kok anjing-anjingnya ojo ndak dalam lembutnya. Ya. Agar mereka berpikir. Nah, jadi Al-Qur'an ini untuk yang hanya berpikir bahasa awalnya, untuk yang punya otak aja kaji kau. Yang ndak punya otak akan masuk kaji kau dah. Caci maki yang keluar di muncung itu. Ustaz kurang ajar kau mah, Ustaz keleren. Cari-cari jo kasarnya muncungannya. Ini Quran hanya untuk yang punya otak aja Pak Ibu sekalian. Apa kata Allah? Kalau kami menghendaki, kalau Allah berkehendak, Allah muliakan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran yang memuliakan kita. Bukan pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita kita. Jangan bangga Pak, pangkat tinggi. Oh jadi presiden, jangan bangga dulu. Fir'aun presiden juga dulunya. Kurus cungkreng Fir'aun itu dulu. Macam tengkorak Fir'aun dulu ya. Kurus cungkreng. Nah, fotonya di Fir'aun itu. Banyak tentaranya suka-suka bunuh orang, anak kecil dibunuhnya. Coba bayangkan, Fir'aun itu membuat undang-undang peraturan untuk melegalkan kezolimannya. Fir'aun tuh. Pertanyaan di zaman sekarang ada nggak Fir'aun? Nah, carilah sendiri. Nama Fir'aun nggak ada ya, tapi perangannya Fir'aun banyak. Ya. Jadi jangan bangga dengan jadi presiden, jadi gubernur, jadi ini sana. Wah. Jangan bangga jadi pegawai, jadi pejabat. Mohon maaf, Haman tuh pegawainya Fir'aun. Oh jangan bangga, harta kaya berlimpah. Banyak, ada kebun sawit, ada tanah begini-begini. Jangan bangga, Korun lebih kaya dari kita lagi. Apa yang dibanggakan? Mohon maaf, paling kaya Pak Ibu sekalian yang punya Fortuner, yang punya Alphard. Berapa Bapak Ibu punya Alphard? Ada 100, ada 1000. Nggak usah sombong. Siapa yang paling kaya kata Rasulullah itu? Raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar di waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Apa isi dunia Pak? Semua mobil di dunia ini masuk tuh. Apa isi dunia nih? Pangkat yang tinggi, tidak apa-apa, tidak ada sebandingannya dengan sholat fajar 2 rakaat. Apa sih dunia tuh? Perempuan cantik, tidak apa-apanya dibandingkan sholat 2 rakaat itu. Itu baru sholat sunnahnya Pak, belum sholat wajibnya. Jadi kata Allah Pak Ibu sekalian, mereka tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau menyampaikan Al-Quran, lebih cenderung kepada dunia. Oh nanti kalau saya sampaikan ini orang tersinggung. Nanti kalau saya sampaikan ini orang nanti marah. Nanti kalau saya sampaikan begini nanti saya nggak diundang lagi.
Kalau nggak diundang lagi nanti di mana dapat amplop? Katanya. Ya. Nah, kalau nggak dapat amplop di mana mau bayar kredit motor? Katanya. Saya alhamdulillah di mana-mana ceramah saya sampaikan amplop orang dikasih orang. Semua pengurus yang masih amplop saya sampaikan semuanya. Nggak percaya Pak Jo? Hah? Demi Allah saya buang amplopnya semua. Hah? Ya tentu diambil isinya dulu. Andilah wak jo isinya uang gua. Kalau sama isinya dibuang Pak Ibu sekalian, dibuang sama isinya, ketemu orang pampok pokok. Amplop, duit, pasang nomor dia berdosa pula wak. Sebelum dia berdosa, maka selamatkan. Amplop itu sungkah dia tuh. Ini ada ustadz yang meninggal amplop. Oh kalau ngaji situ tuh amplopnya tabah, kalau di situ amplopnya ketek. Pas jawab di amplopnya ketek itu motor ambo rusak Pak. Jadi supaya sanangnya dapat amplop tabah tuh isi kardus Indomie dalam amplop tuh. Nah, ya jadi ceramah tuh nang kalama orang juga sebarang galak-galak, kok diundang balik ya. Nggak berani menyampaikan kebenaran, apalagi ya kalau diundang pejabat, ada Pak Gubernur, ya hebat Pak Gubernur paling hebat, nah, lidah tak betulang, ya. Nah. Cenderung kepada dunia, habis waktu untuk urusan dunia, masya Allah, untuk hobinya di kampung saya itu kalau ada namanya hobi zaman apa namanya? Musim layang-layangan. Ya Allah ya Rabbi. Sampai malam-malam main layang-layangan. Coba bayangkan. Sampai malam main layang-layangan. Ya. Pakai lampu deh Ustaz. Orang lampu. Ya. Oh yang muda-mudanya hobi main futsal. Main futsal sanggup. Ke masjid tidak sanggup. Maka memang benar. Perjalanan yang terjauh dan terberat bagi laki-laki itu Pak Ibu. Perjalanan ke masjid. Berapa banyak pemuda sanggup mendaki Gunung Merapi. Gunung Sumbing, Gunung Selamet, gunung apa. Tapi mereka tak sanggup sholat. Kami mendaki gunung juga, Bu. Waktu saya nyantri mendaki gunung pula. Gunung tertinggi di Jawa Tengah itu sudah daki di Gunung Selamet. Tapi kami di puncak itu sholat berjamaah kami subuh. Azan kami berkumandang di puncak gunung tuh. Melihat kebesaran Allah itu. Menggeletar hati ini. Ya Allah, inilah gunung. Kalau letuskan gunung ini, Allah, jadi apalah kami ini. Menambah kekusukan kita sholat di puncak gunung, Pak Ibu sekalian. Untuk melatih fisik kita. Banyak orang sanggup lari maraton, sanggup main goes-goes, main sepeda, tapi tak sanggup sholat. Anak-anak kita kuliah ke Padang, kuliah kemana-mana, kuliah ke Jakarta, kuliah ke Jogja, kuliah ke luar negeri. Tapi pulang liburan nggak sanggup ke masjid. Nggak sanggup ke masjid. Mohon maaf, haji sudah tiap tahun, umroh tiap bulan, saking kayanya. Ke masjid, pulang nggak sanggup ke masjid rutin. Karena dah merasa banyak pahala dari sholat di Masjidil Haram, Masjid Aqsa katanya. Ya. Baik sekalian. Cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya rendah. Maka perumpamannya seperti anjing kata Allah. Itu kata Allah Pak. Perlu dipelunak bahasanya. Aku. Ya. Allah katakan anjing, katakan anjing. Kalau dibaca guguk tidak dapat pahala kita. Ya. Wamasalu kamasali huhu. Nggak ada artinya. Ya. Kalbun. Ya, Bapak Ibu sekalian.